Mari kita langsung masuk ke video hari ini tentang misi pengejaran Itachi, pertempuran antara Uchiha Sasuke dan Orochimaru, serta bagaimana Sasuke membentuk tim Hebi untuk membalas saudara laki-lakinya, Uchiha Itachi. Kita akan membahas dari bab 343 hingga 367 yang setara dengan episode anime 113 dan ke-226. Sasuke sedang menyempurnakan teknik shuriken tingkat lanjut yang pernah diperagakan oleh saudara laki-lakinya, Itachi. Pemilik Sharingan tersebut telah menguasai semua teknik Orochimaru dan saatnya tiba untuk memulai rencana pembalasannya. Dia menggunakan Chidori Sharp Spear untuk menusuk pintu tempat gurunya, Orochimaru, berada. Orochimaru terkesan menemukan bahwa Sasuke telah benar-benar menguasai transformasi sifat cakra. Sasuke mengungkapkan bahwa dia tidak bermaksud memberikan tubuhnya kepada seseorang yang lebih lemah darinya saat dia menodai gurunya di dinding dengan menyala-nyalakan segel kutukan tahap 1. Dia kemudian menuduh Orochimaru karena menyalahgunakan obat-obatan dan eksperimen manusiawi untuk mencapai tingkat yang sama dengan klan Uchiha. Legenda Sannin tersebut adalah jenius, namun semua jenius adalah shinobi biasa di hadapan klan Uchiha. Hal ini membuat Orochimaru marah dan dia berubah menjadi bentuk ular dan menyerang Sasuke. Sasuke kemudian mengaktifkan segel kutukan tahap 2 dan menghancurkan serangan tersebut. Dia tidak lagi menjadi target Uchiha yang lemah dan mudah ditaklukkan. Keseimbangan kekuatan telah berubah. Sasuke adalah yang berburu dan Orochimaru adalah yang diburu. Intensitas pertempuran meningkat dan legenda Sannin tersebut mulai mengingat masa lalunya dengan gurunya, Hokage pertama. Kita mengetahui tentang makna ganda dari kulit ular putih yang terkelupas, yang mungkin menunjukkan bahwa orang tua yang hilangnya telah lahir kembali sebagai seseorang lain. Peristiwa tersebut memicu rasa ingin tahunya tentang umur panjang dan kemudian di kemudian hari, dia menyaksikan kematian saudara Tsunade, Nawaki, yang semakin memperkuat tekadnya untuk mengembangkan teknik regenerasi dan penelitian tentang umur panjang manusia. Seiring berjalannya waktu, teknik kedok nenek moyang dan kedok tubuh baru menjadi target penelitiannya yang mencakup Sharingan dari klan Uchiha milik Itachi. Dengan demikian, dia ingin menguasai teknik terlarang Fushi Tensai untuk memperpanjang umur panjangnya guna menguasai semua ninjutsu. Dia kemudian bertemu targetnya lagi setelah Itachi bergabung dengan Akatsuki. Sannin yang jahat itu mencoba menangkap pemilik Sharingan tersebut, namun dengan mudah ditangkis oleh penguasaan tingkat master dari teknik Tsukuyomi. Kembali ke saat sekarang, Sasuke dengan mudah menyayak batang tubuh Orochimaru menggunakan pedangnya dan membatalkan bentuk segel kutukannya. Sang master ular mengambil kesempatan untuk melepaskan gas beracun yang melumpuhkan tubuh Sasuke saat mengaktifkan Fushi Tensai dalam upaya untuk mengambil alih tubuh Sasuke. Namun teknik terlarang tingkat Sannin tersebut tidak berguna terhadap Sasuke karena dia telah menggunakan Sharingannya untuk membalikan efeknya dan mengucapkan kata-kata yang sama persis seperti yang pernah dikatakan Itachi. Setelah mengetahui bahwa Sasuke telah mengalahkan gurunya setelah menghilangkan Orochimaru, Sasuke mulai merencanakan pembunuhan saudara laki-lakinya yang telah lama ditunggu untuk membela klannya. Dia memulai perjalanannya untuk membentuk tim pendukungnya sendiri. Anggota pertama regu adalah Suigetsu Hozuki. Suigetsu adalah salah satu eksperimen Orochimaru. Sasuke membebaskannya dan agar Suigetsu bergabung dengan regu, dia perlu mendapatkan salah satu dari 7 pedang ninja mistis, yaitu Kubikirip CH, milik Zabuza. Oleh karena itu, mereka pergi ke Tanah Gelombang. Setelah beberapa penyelidikan, mereka menemukan bahwa pedang tersebut berada di bawah pengawasan polisi lokal. Pasangan itu dengan mudah menyerbu lokasi tersebut dan dari pertempuran kita mengetahui bahwa Suigetsu mampu mengubah tubuhnya menjadi air dan kebal terhadap semua serangan fisik. Dia menggunakannya untuk dengan mudah mengalahkan polisi dan mendapatkan Kubikirip. Suigetsu kemudian menemukan bahwa anggota selanjutnya adalah Karin, seorang kunoichi dengan rambut merah yang mudah dikenali. Dia memiliki kemampuan sensasi cakra yang sangat terampil yang memungkinkannya mengidentifikasi dan menemukan lokasi target dengan mudah.
Karin awalnya menolak untuk bergabung dengan timnya, namun dia berubah pikiran setelah menggunakan teknik sensasi cakra untuk merasakan cakra Sasuke. Dia mengingat saat Sasuke menyelamatkannya ketika keduanya ditugaskan oleh Orochimaru untuk menangkap tahanan yang kabur. Ketidaksukaan timbal balik yang menyakitkan antara Karin dan Suigetsu memicu banyak momen komedi, di mana kunoichi berambut merah tersebut memukul Suigetsu hingga terlilit air. Karin memberitahu tim bahwa Jugo, target selanjutnya, adalah orang yang sangat baik hati, namun memiliki masalah bipolar yang ekstrem, dan ketika dia marah, dia menjadi sangat agresif dan suka membunuh. Ternyata Orochimaru telah menggunakan enzim unik Jugo untuk menghasilkan segel kutukan, sehingga dia adalah pengguna segel kutukan asli pertama. Jugo sedang mengingat Kimimaro, salah satu dari sedikit orang yang bisa menghentikan amukannya, dan janji yang pernah dia buat untuk berada di sisinya ketika dia membutuhkannya. Kepribadian marahnya yang gila mulai muncul dan mengakibatkan dia menyerang tanpa tujuan. Saat Sasuke memasuki area tersebut, Jugo menggunakan kekuatan segel kutukan tahap 2 parsial untuk menyerangnya, namun berhasil diblokir oleh Sasuke dengan bentuk parsial tahap 2. Sementara itu di Konoha, Tsunade memberitahu kematian Orochimaru kepada mantan rekannya Jiraiya dan anggota tim 7, Naruto Uzumaki. Naruto sangat senang mendengar kabar tersebut dan menyatakan bahwa Sasuke akan segera kembali ke desa. Jiraiya dengan sedih menyatakan bahwa rencana berikutnya Sasuke adalah membunuh Itachi. Pertempuran antara pengguna segel kutukan terus memanas dan Jugo menolak untuk bergabung dengan tim mereka serta tidak akan meninggalkan tempat persembunyian tanpa Kimimaro. Ternyata Kimimaro adalah orang yang mampu menekan dorongan membunuh Jugo. Sasuke berhasil menahan Jugo dengan teknik pengikatan ularnya dan berjanji untuk menjadi penjaganya serta menghentikan Jugo dari membunuh orang-orang. Kata-kata yang sama persis yang pernah dikatakan Kimimaro kepadanya. Jugo kemudian mengingat pertemuan terakhirnya dengan Kimimaro yang melihat Sasuke sebagai reinkarnasi untuk Orochimaru. Akhirnya Jugo keluar dan menjadi anggota terakhir dari regu Sasuke. Misi pertama dan paling penting mereka adalah membunuh saudara laki-laki satu-satunya Uchiha Itachi, sehingga tim Hebi akhirnya terbentuk. Di gunung yang jauh, anggota Akatsuki Kisame sedang bertempur dengan hewan biji ekor 4, Roshi. Kisame menggunakan denjatsu air dengan tingkat cakra yang luar biasa untuk mengalahkan pengguna lava tersebut. Pemimpin Akatsuki, Pain, memberitahu anggota lainnya tentang kematian Hidan dan Kakuzu, serta kabar bahwa Sasuke telah menghilangkan Orochimaru. Zetsu menyebutkan bahwa Itachi dan Kisame akan menjadi target berikutnya, jadi harus siap. Mereka kemudian memulai teknik penyegelan untuk hewan biji ekor ketiga dan keempat. Sementara itu di Konoha, Naruto mengusulkan ide untuk mengejar Itachi sebelum Sasuke dan menggunakan kesempatan ini untuk membawanya kembali ke desa. Hokage kelima menyetujui ide tersebut dan membiarkan Kakashi menangani misi ini bersama tim 7 dan tim ke-8. Kakashi telah membagi tim menjadi pasangan ketika mengejar Itachi, dengan Naruto mendapatkan dukungan ekstra dari Kapten Yamato dan Hinata. Deidara telah dipasangkan dengan anggota organisasi yang menjadi bahan candaan Tobi. Kabuto menemukan lokasi regu Naruto dan memberinya informasi pencarian Orochimaru tentang kelompok Akatsuki, berharap mereka akan menggunakannya untuk menghilangkan Sasuke. Dia mengungkapkan bahwa dia telah menanamkan mayat gurunya yang telah meninggal ke dalam tubuhnya sendiri untuk melanjutkan keyakinan terhadap Sannin tersebut. Bersama dengan pasangannya Tobi, mereka menemukan lokasi Sasuke dan memutuskan untuk melepaskan bom C1 ke target, namun berhasil dilindungi oleh ular Sasuke. Pertempuran antara keduanya dimulai saat Sasuke mengaktifkan sharingannya. Deidara sangat kesal dengan Sasuke karena menghilangkan Orochimaru yang merupakan targetnya. Seniman ledakan tersebut terus menyerangnya dengan laba-laba tanah liat C1 dan berbagai bom, namun hanya bisa ditangkis oleh pedang dan teknik petir Sasuke. Deidara memutuskan untuk mengendalikan medan udara dengan naga C2 dan kemudian menyuruh Tobi untuk memasang ranjau letusan sementara dia menyerang Sasuke dari atas. Sasuke berhasil menghindarinya dengan segel kutukan tahap 2.
Dia kemudian melihat bahwa Deidara telah meluncurkan rudal yang meledak ke arah targetnya. Sasuke menggunakan pedangnya untuk membuat pijakan untuk meluncur ke arah targetnya dan menyayat naga C2 dengan teknik Rai, dan serta menusuk lengan Deidara dengan shuriken yang menyebabkan ledakan yang menghancurkan seniman tanah liat tersebut. Entah bagaimana dia selamat dan memutuskan untuk menghabisi Sasuke dengan C4. Senjata terkuat yang dia miliki saat ini. C4 Karura adalah tanah liat peledak ukuran nano yang sangat kecil yang menghancurkan organisme dari tingkat seluler, dan Deidara merasa telah akhirnya menghilangkan Sasuke. Namun, dia telah terjebak dalam jebakan Sharingan Sasuke. Pemilik Sharingan tersebut dengan cepat mengaktifkan segel kutukan tahap 2 dan menggunakan Chidori untuk menusuk targetnya. Deidara terkejut menemukan bahwa Sasuke berhasil menggunakan Sharingannya untuk melihat medan cakra dari bom tanah liat nano dan menghindarinya. Untuk kejutan Sasuke, dia hanya menusuk klon bayangan tanah liat dari Deidara. Seniman peledak tersebut dengan cepat mengejar Sasuke dengan burung tanah liat dan meluncurkan bom nano sekali lagi. Entah bagaimana Sasuke berhasil menghindari serangannya karena dia menyadari bahwa Deidara menggunakan cakra gaya tanah yang rentan terhadap gaya petirnya. Sehingga dia dapat membuat korsleting semua bom ukuran nano dengan medan listrik. Dia memukul Deidara dan mulai menanyakan lokasi Itachi. Sikap Sasuke yang dingin dan terkendali serta bagaimana dia dengan mudah menghindari serangannya membuat Deidara sangat marah, sehingga dia memutuskan untuk mengaktifkan channel ledakan puncak. Dia melepaskan benang di hatinya dan mengungkapkan mulut untuk aktivasi channel. Deidara mengorbankan dirinya untuk bentuk ledakan puncak atas nama seni, menghancurkan segala sesuatu dalam radius 10 mil. Suigetsu merasa ada yang tidak normal dan memutuskan untuk menggunakan darah Sasuke untuk menyebutkan ular besar tingkat Sanin. Ternyata pemilik Sharingan tersebut telah menggunakan kutukan ular untuk menyebutkan Manda dan menggunakannya untuk mengendalikannya. Dia kemudian bersembunyi di dalam ular ungu raksasa tersebut untuk melarikan diri ke gua tanah liat untuk menghindari ledakan. Namun gelombang ledakan menghancurkan ular besar itu. Suigetsu kemudian ditemukan oleh Karin dan Jugou, dan keduanya merawat Sasuke sementara berada di bawah perawatan tim Hebi. Sementara itu, pemimpin Akatsuki bernama Pain bersama dengan pasangannya Conan sedang membahas rencana masa depan dengan bos sebenarnya organisasi tersebut. Sang pria bertopeng yang sebelumnya kita anggap sebagai karakter yang hanya menjadi bahan candaan. Dia memberitahu Pain yang tak terkalahkan untuk menangkap hewan biji ekor 9, Kurama, sesegera mungkin. Adegan tersebut berakhir dengan dia membuka Sharingannya dan menyatakan dirinya sebagai legenda shinobi yang dipercaya telah meninggal dunia yang bertempur melawan Hokage pertama di lembah akhir, yaitu Uchiha Madara. Regu pencari dari Konoha masih mencari Sasuke. Naruto menggunakan klon bayangannya untuk memperluas jangkauan pencarian dan salah satu klon bertemu dengan Itachi serta melakukan percakapan dengannya. Itachi kemudian pergi dan klon tersebut bergabung kembali dengan regu Konoha. Jiraiya sedang minum sambil mengungkapkan lokasi Pain, pemimpin Akatsuki. Pain berada di Amegakure, sebuah desa shinobi kecil yang selalu hujan sepanjang tahun dan berada dalam keadaan konflik dan perjuangan yang terus-menerus. Selama percakapan, kita mengetahui bahwa Jiraiya seharusnya menjadi Hokage ke-6, namun dia menolaknya karena tidak bisa menyelamatkan mantan rekannya Orochimaru. Naruto mengingatkan bahwa kepribadian ayahnya lebih mirip ibunya, Kushina. Jiraiya mengungkapkan bahwa dia tidak pernah memiliki anak dan memperlakukan muridnya Minato seperti anaknya sendiri. Sedangkan Naruto seperti cucunya dan dia mengajarkan banyak hal kepadanya dengan harapan suatu hari dia akan mencapai impiannya. Tsunade juga menjadi pendukung hal tersebut. Tsunade khawatir tentang Jiraiya dan Jiraiya menyatakan bahwa dia harus bertaruh bahwa dia tidak akan kembali karena dia terkenal memiliki keberuntungan buruk dalam bertaruh. Keduanya tertawa dan Jiraiya berhenti saat hendak menyampaikan perasaannya lebih jauh. Air mata mulai mengalir di wajahnya saat dia menyaksikan kepergian Jiraiya. Dan ini akan menyimpulkan seri bagian pertama dari Naruto Shippuden.
Ini adalah sebuah alur cerita yang layak dengan beberapa perkembangan karakter pada Sasuke dan bagaimana dia akhirnya keluar dari pengaruh Orochimaru. Pertempuran antara Sasuke dan Deidara cukup menarik, tidak ada salahnya saya mengakui itu. Tetaplah aman dan sampai jumpa.